Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 11 Kami di sini akan memberikan tutorial mengenai uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Perkenalkan, nama saya Rizka Najwa dengan NIM 2304110041. Perkenalkan, nama saya Alvina Zulfa Nurfauza dengan NIM 2304110063. Perkenalkan, Regresi linear berganda berguna mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau prediktor, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriterium. Rumus yang digunakan sama seperti pada regresi sederhana, namun disesuaikan dengan jumlah variabel yang diteliti. Rumus persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 dikali 1 plus B2 dikali 2 dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita akan memasuki bagaimana cara atau tutorial menguji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman semua udah mendownload aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya pasti kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk tampilan awalnya nanti akan seperti ini teman-teman, yaitu ada variable view, kemudian ada data view, kemudian ada overview, dan juga nanti di bagian atas ini ada yang namanya name, terus ada type, terus ada desimal, terus label, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SS tersendiri. Nah, regresi linear berganda itu kan variabel yang mempengaruhinya tidak hanya satu, tetapi ada lebih dari satu. Nah, di sini saya akan menggunakan dua variabel bebas, yaitu yang pertama yaitu skor kecerdasan siswa, kemudian yang kedua yaitu seberapa sering siswa itu membolos terhadap variabel yang dipengaruhinya yaitu nilai ujian. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah pada kolom name di sini teman-teman bisa tuliskan variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Dan di sini kan tadi saya perumpamaan untuk X1-nya itu adalah skor underscore tes. Nah, untuk variabel keduanya yaitu ada membolos. Kemudian untuk variabel terikat atau variabel yang nantinya dipengaruhi yaitu ada nilai. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk kolom yang desimal ini teman-teman bisa merubahnya menjadi 0 semua. Jadi ini dirubah menjadi 0, kemudian ini juga menjadi 0, kemudian ini juga menjadi 0. Nah, setelah semuanya berubah menjadi 0, teman-teman pindah ke tabel yang label. Nah, di sini teman-teman tulis sama. Jadi kan tadi ada skor tes atau X1, kemudian ada frekuensi membolos atau X2. Kemudian di sini ada nilai ujian atau yang nantinya akan dipengaruhi oleh variabel 1 atau variabel 2 gitu. Nah, setelah semuanya sudah terisi kayak name terus desimal terus label, teman-teman pindah ke bagian sini yaitu pindah ke data view. Nah, untuk data view nanti ininya sudah otomatis keisi sendiri seperti skor underscore test karena teman-teman sebelumnya sudah mengisi. Nah, untuk selanjutnya yaitu memasukkan datanya. Saya sudah mengumpulkan datanya, yaitu mohon maaf. Nah, ini kita salin, kita masukkan ke SPSS-nya yaitu di sesuai bagian sini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu teman-teman klik analyze. Nah, pilih regresi karena di sini kita akan menguji regresi, kemudian linear. Nah, untuk yang akan muncul akan seperti ini. Nah, dependent itu adalah yang dipengaruhinya, berarti nilai ujian atau variabel terikatnya itu
adalah nilai ujian. Kemudian variabel yang mempengaruhinya yaitu ada skor tes dan juga ada frekuensi. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, teman-teman jangan lupa di metodenya kita ganti menjadi stepwise. Nah, kemudian jika ini sudah menjadi stepwise, kita langsung ke statistik. Pastikan bahwa estimatnya, terus model fitnya. Nah, ini jangan lupa deskriptif atau deskripsinya itu di checklist. Jadi pastikan bahwa ini estimates, terus model fit, terus deskriptifnya itu sudah tercentang semua. Nah, kemudian kita ke continue. Nah, kalau misal kita udah ke continue, kita langsung klik OK. Nah, nanti akan muncul tersendiri, teman-teman. Nah, ini adalah deskriptifnya, terus ada korelasinya, kemudian ada variabel, terus ada model, summary, ANOVA, dan juga lain-lain. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan output yang pertama yaitu deskriptif statistik, di mana pada bagian ini merupakan tabel yang mengisikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi mean atau rata-rata, kemudian standar deviasi, dan n jumlah data. Kemudian untuk penjelasan output yang kedua yaitu korelasi, di mana pada bagian ini merupakan matrik korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian, di mana diperoleh R sama dengan 0,860 dengan probabilitas 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan nilai ujian, yaitu R sama dengan negatif 0,848, di mana tanda negatif menggambarkan hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos, maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Kemudian untuk output bagian ketiga, yaitu variabel entered atau removed, di mana tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah stepwise. Kemudian untuk penjelasan output bagian keempat yaitu model summary, di mana tabel tersebut pada model 1 untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R antara skor tes kecerdasan yaitu X1 dengan nilai ujian yaitu Y, yaitu sebesar 0,860, dan penjelasan besarnya prosentase pengaruh variabel skor kecerdasan terhadap nilai ujian yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengukuran R dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 pada model 1 sebesar 0,740, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap variabel terikat nilai ujian adalah sebesar 74%. Kemudian pada model kedua, untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi R antara skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 terhadap nilai ujian Y, yaitu sebesar 0,936, dan menjelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian, yaitu sebesar 0,876 atau 87,6%, sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh skor tes kecerdasan yaitu X1 terhadap nilai ujian yaitu Y sebesar 74%, dan pengaruh frekuensi membolos yaitu X2 terdapat nilai ujian Y yaitu 13,6%. Kemudian untuk penjelasan output bagian kelima yaitu ANOVA, di mana pada bagian ini untuk menjelaskan apakah pengaruh yang nyata signifikan variabel skor tes kecerdasan yaitu X1 dan frekuensi membolos X2 secara stimulan bersama-sama terhadap nilai ujian Y. Dari output pada model yang kedua terlihat bahwa F hitung yaitu 31,853 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas
0,000 kurang dari 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Kemudian untuk output bagian yang ke-6 yaitu coefficients, di mana pada tabel ini pada kolom B pada konstanta adalah 55,780, skor tes kecerdasan B1 adalah 0,527, dan frekuensi membolos atau B2 adalah negatif 2,344. Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 55,780, koefisiensi regresi X1 sebesar 0,527, dan koefisien regresi X2 sebesar negatif 2,233. Nah, untuk kesimpulan dari uji regresi linear berganda ini yaitu skor tes kecerdasan nilai hitung yaitu sebesar 3,371 dengan probabilitas 0,008 kurang dari 0,5, yang artinya ada pengaruh yang signifikan untuk variabel frekuensi membolos nilai T hitung yaitu negatif 3,147 dengan probabilitas 0,012 kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Baik, untuk penjelasan output yang pertama yaitu deskriptif